Halo guys, welcome back to channel OpenID. Nah, di video kali ini saya akan membuat lagi konten PC rakitan, kere hore. Setelah sekian lama nggak ngerakit PC ya, jadi ini saya dapat orderan dari sebuah kantor, saya disuruh membuat PC kantor yang oke, tapi budgetnya cuma 2 juta guys. Dan mintanya banyak, harus bisa Photoshop, kalau bisa editing video ringan, kemudian nggak tahu lah, mungkin bisa dipakai gaming juga. Tapi yang jelas kalau budget 2 juta tentu saja nggak ada VGA-nya ya. Oke, sekarang langsung aja saya ambil parts-partsnya dulu. Nah, seperti ini guys partsnya. Dan sebagian besar dari parts ini adalah parts bekas ya. Mungkin lebih dari 50% karena budgetnya cuma 2 juta. Yang pertama adalah prosesor. Di sini saya pakai prosesor Intel Core i5 2500 Gen 2. Saya pilih prosesor ini karena menurut saya ini adalah prosesor yang cukup best buy dengan harga yang cuman 400 ribuan. Kita bisa dapetin performa yang ya nggak jelek-jelek banget lah. Dan ini saya beli udah dapet fan ori bawaan Intel. Lanjut adalah motherboardnya. Tentu saja saya juga memakai motherboard yang kere hore budget. Di sini saya memakai motherboard dari ECS. Serinya H61H2 M6 pakai DDR3, ada 2 slot ya ini RAM-nya. Kemudian ada slot PCI Express Gen 2 dan mini PCIe serta SATA 3. Cukup basic sih, tapi udah lumayan lah untuk sebuah PC kantoran. Ini udah lebih dari cukup. Saya beli motherboard ini di harga sekitar 300 ribuan. Lanjut adalah RAM. Saya pakai RAM baru ya guys ini. Ini brand Imperion, RAM DDR3 4GB 1600 MHz. Satu keping aja. Ntar kalau mau di-upgrade kali bisa dirubah jadi PC gaming ya tinggal kita tambahin 4GB lagi supaya jadi 8GB dual channel. Untuk storage saya pakai SSD biasa, SSD SATA 3 dari EOTA. Ini cuman 120GB ya guys. Karena ya peruntukannya hanya untuk aplikasi-aplikasi basic dan Windows. Sedangkan untuk storage file-filenya saya beliin nih WD Blue 500GB bekas refurbish ya. Ini kalian bisa lihat di bodinya ini keluaran 13 Februari 2014. Dan nggak lupa sepasang kabel SATA untuk masang storage tadi. Kalian kalau beli bekas, motherboard bekas ya, pasti nggak bakalan dapet kabel SATA. Paling nggak kalian bisa dapetin backplate, back panelnya lah. Tapi kabel SATA biasanya kalian beli sendiri. Dan murah kok, paling 15.000 sampai 20.000 aja. Kemudian ini ada sebuah thermal paste dari Deepcool Z5 yang package baru ya. Karena yang punya saya yang lama udah habis, saya beli yang baru. Dan yang terakhir parts kecilnya adalah sebuah WiFi receiver supaya bisa internetan. Karena menurut yang order ini di sono kesusahan kalau harus pakai kabel dan ribet ngolor kabelnya gitu. Jadi saya belikan WiFi dongle. Kemudian casingnya sendiri guys, ini yang paling besar. Ini adalah casing basic sih dari power up termurah yang warnanya putih. Saya suka warnanya sih, dan ini kalau nggak salah harganya cuma 300.000 ya. Di casing ini udah termasuk power supply-nya guys. Power supply Nero 500 watt tulisannya. Nero 225, tapi saya nggak yakin kalau ini 500 watt beneran. At least dia oke bentuknya, MATX standar tanpa side panel ya, maksudnya nggak ada akrilik cover sampingnya. Cuman ada lubang intake untuk fan 12 cm dan di depan juga ada untuk fan 12 cm. Dan ini juga ada LED stripe-nya guys dari atas ke bawah, RGB. Biar kayak ala-ala PC gaming gitu ya. Oke, jadi gitu aja untuk perkenalan partnya. Kita akan langsung aja ngerakit guys. Yuk! Oh ya, tadi ada satu yang kelupaan guys. Ini saya juga nambahin kipas ya untuk di casingnya. Kipasnya juga dari power up. Karena itu tadi casing nggak ada kipasnya sama sekali. Dan ini akan saya tambahin kipas. Susah sekali guys. 12 cm. Dan saya juga ada kipas bekas 8 cm. Nanti mungkin bisa ditambahkan jadi exhaust. Seperti ini ya penampakannya. Kipas ini harganya 30 ribuan guys. Bisa RGB.
Pertama-tama kita akan memasang prosesor tentu saja di motherboard ini. Untuk Intel soket 1155 cukup mudah ya, kalian tinggal ngepasin posisi sama cekungan yang ada di prosesor ini, yang di atas nih, kiri kanan, dan posisinya pasti ngadep ke atas seperti ini guys. Jadi tulisannya kita bisa baca dari sini. Oke, itu aja, kita kunci. Saya kasih thermal paste dulu, cukup sedikit saja di tengah, karena toh ini bukan prosesor yang high end atau bakalan panas gitu ya. Dan cooler prosesornya juga kita pakai yang standar dari Intel. Colokin dulu ini CPU fan-nya supaya nggak susah nanti. Kemudian tinggal kita masukkan kunciannya. Motherboardnya harus agak diangkat karena ya tembus sampai ke belakang. Nah, udah, kita pastiin semuanya rapat ya, nggak bisa dicopot. Posisinya udah bener, jadi jarumnya mengarah ke luar begini guys. Kalau kalian ingin membuka cooler ini ya tinggal diputar aja ke sini, tarik, udah, ya lepas. Kuncinya dia keluar gini. Nah, ke arah jarum jam. Ini dia untuk mengunci. Kita lanjut pasang RAM. Pasang RAM ya gampang banget ya. Kita taruh di sisi yang paling kiri, kita masukkan seperti ini. Kalau kebalik nggak bakalan bisa masuk guys, nah knopnya beda. Dan kita tekan. Oke, sekarang kita masukkan motherboard ini ke casing dan kita pasang ke power supply juga. Enaknya casing ini adalah udah include power supply. Tapi saya nggak rekomen ya buat kalian yang mau bikin PC gaming kalau pakai power supply bawaan casing seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya guys, isinya seperti ini, simpel banget. Oh ya, dan di sini kita dapetin bautnya ya pasti. Kalau kalian beli casing bekas, kalian harus beli baut set sendiri. Tapi kalau beli casing baru, kalian dapetin bautnya sekaligus. Dan ini juga include kabel power. Nah, di kabel power supply-nya bisa kalian lihat ya, 24 pin. Ini 4 pin untuk motherboard. Jadi kalau motherboard kalian butuh yang 8 pin, ini jelas kurang ya. Bisa nyala tapi kurang maksimal. Kemudian ada molek dan power SATA sepasang. Udah simple gitu aja kabelnya, dan kabelnya sangat tipis. Nggak ada kabel 6 pin untuk tambahan VGA. Jadi kalau kalian mau pasang VGA harus pakai VGA yang tanpa power tambahan. Oh, hampir kelupaan guys, backplate-nya. Untuk back panel ya, ini kalau kalian beli mobil bekas harus ada kayak giniannya nih. Kalau nggak ada, tanyain nama selebnya, karena ini penting. Oke, selanjutnya saya akan merubah posisi menjadi tidur karena ini akan susah kalau kita pasang untuk kabel front panelnya ya, terlalu kecil-kecil. Sekaligus kita akan pasang harddisk dan SSD karena dudukan harddisk dan SSD-nya ada di bagian bawah ini untuk casing ini guys. Untuk memasang kabel front panel ini, kalian bisa lihat di video tutorial saya yang sebelumnya ya. Karena di sini saya kesusahan mengambil posisi casing ini sangat tidak enak guys. Colokan front panelnya ada di bawah sini,
dan kehalang kamera begini ya, jadi saya akan susah masangnya. Jadi nanti akan saya langsung pasang. Sekarang kita akan memasang SSD. Jadi untuk casing ini SSD-nya ada di bagian dasar casing ini, gini guys. Dibautnya dari bawah. Kita pasang dulu. Oke, cukup bautnya segini aja. Nih, kalian bisa lihat betapa sempitnya posisi harddisk dan SSD di sini, guys. Dan untuk fan intake-nya pun mungkin hanya bisa kepasang satu ya, 12 cm di depan. Yang belakangnya dia pakai yang 8 cm. Jadi seperti ini penampakannya. Nanti akan saya atur ulang kabel manajemennya. Kalau bisa sih saya pengen masukin ke bagian belakang sini kalau cukup, karena ini kabelnya cukup pendek-pendek, kayaknya sih nggak bisa ya. Jadi ini udah mepet banget ke sini. Ini juga sama powernya untuk SATA harddisk dan SSD. Sekarang saya tes nyala dulu. Lihat bagian depannya dulu dah. Jadi dia rainbow ya, dari atas ke bawah, nggak statis. Nah, untuk kipas intake-nya saya udah pasang di balik casing samping ini ya, side cover. Dan lagi-lagi ini pakai molek. Ini sangat terbatas sekali guys moleknya. Gini guys. Nah, jadi sekian aja ya video PC rakitan untuk office ini. Kalau kalian ada masukan VGA apa yang kira-kira cocok untuk PC ini, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi gitu aja guys. Makasih udah nonton dan jangan lupa like dan subscribe ya.